Iblis pun ketika tahu bayangannya bukan Sayyidina Umar, itu kebirit-birit. Cari jalan lain. Ya, cari jalan lain, saking kejamnya itu. Dan ada seorang pemabuk saat ini mabuk. Ketika itu saya caci, ya mungkinkah orang itu selamanya akan mabuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi, bisa mengudara lagi, melewati kajian-kajian yang pernah kita kaji kemarin seminggu yang lalu, dan ini bukan meneruskan tapi temanya ganti atau berpindah, ya, yaitu mengenai tentang salah satu cerita di dalam kitab Dakok, ya, karena kitab Dakok itu salah satu kitab yang menerangkan awal mula asal usul kejadiannya dunia, kejadiannya Nur Muhammad, sampai kita di alam kandungan, di alam dunia, di alam barzah, sampai di alam akhirat, bahkan sampai ke neraka dan surga, dan sampai ke sana sehingga kembali lagi. Awalnya dari Nur Muhammad, awal penciptaan, ya, Allah itu menciptakan Nur Muhammad, atau kalau bahasa kita itu roh, ya. Nur Muhammad itu dibungkus oleh mutiara putih di situ oleh Allah, ya, dan Allah di situ membuat kayu Syajaratul Yakin. Syajaratul Yakin itu punya cabang 4, dan Nur Muhammad yang terbungkus oleh marjan, atau yang di situ intan permata yang sangat luar biasa yang warnanya putih tadi, digantung di Syajaratul Yakin. Di situ bertasbih selama kurang lebih 70.000 tahun. Ya, 70.000 tahun. Sekian lama Nur Muhammad itu bertasbih selama 70.000 tahun, juga diputari oleh para malaikat. Nanti pada akhirnya akhirnya Allah membuat yang namanya Mir'atul Hayat. Mir'atul Hayat itu adalah cermin, ya, cermin kehidupan. Sehingga Nur Muhammad tadi yang terbungkus oleh intan tadi, ya, itu melihat ke Mir'atul Hayat atau cermin kehidupan itu, dia merasa malu. Karena itu saking indahnya yang namanya Nur Muhammad itu diibaratkan seperti burung, kalau di Papua itu burung apa itu, di Manowari itu, burung cendrawasih, burung cendrawasih itu digambarkan seperti itu, saking indah. Yang merasa malu melihatnya itu siapa? Ya, merasa malu itu ya Nur Muhammad itu tadi, begitu indahnya, kan gitu. Terus di situ dihiasi dengan perilaku, etika yang sangat luar biasa. Itu lebih malu lagi. Dengan malunya itu sehingga namanya orang malu atau grogi itu akan tumbuh yang namanya keringat dingin apakah di situ kan akan keluar kan. Ya, di situ keluarlah. Pada akhirnya keluar namanya keringat, satu tetes. Keringat itu oleh Allah dijadikan sahabat Rasul. Dari keringatnya Nur Muhammad itu tadi. Siapa? Ini dijadikan Sayyidina Abu Bakar. Nah, setelah itu jatuh lagi tetesan ini, keluar lagi tetesan keringat Nur Muhammad, dijadikan Sayyidina Abu Bakar. Maka seperti apapun orang itu, kalau sudah takdirnya menjadi orang alim, takdirnya menjadi seorang kekasih Allah yang awalnya menjadi bajingan tengkar, perampok, pembazina, penjudi, pemabuk dan lain sebagainya, dia tetap pada akhirnya ikut apa yang sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan sekali Sayyidina Umar, ya, yang notabene pernah membunuh anaknya sendiri. Nah, itu bahkan Iblis pun ketika tahu bayangannya bukan Sayyidina Umar, itu kebirit-birit. Cari jalan lain. Ya, cari jalan lain, saking kejamnya itu.
saking kejamnya. Tapi kalau sekarang beda, Gus. Ya, sekarang alhamdulillah beda ya. Iya, maksudnya kalau dulu lihat Sayyidina Umar itu iblis, setan itu cari jalan. Cari jalan. Nah, itu seperti apa sekarang? Apa? Kalau sekarang itu dianggap gimana ya? Antara dirimu dan diriku tuh nggak ada bedanya gitu kan. Oh, itu temanku. Oh, ya, malah datang. Sama aja lah. Sama kita. Ya itulah salah satunya. Kalau kita mengambil kesimpulan daripada Sayyidina Umar, karena takdir Allah lah yang menentukan pada akhirnya. Betul, maka ketika kita hidup di masyarakat, ketika kita dakwah, ya, ketika kita tausiah dan lain sebagainya, maka khusus pribadi saya paling takut di permasalahan yang seperti itu. Mungkin saya saat ini seperti ini, dan ada seorang pemabuk saat ini mabuk. Ketika itu saya caci, ya mungkinkah orang itu selamanya akan mabuk? Iya, betul. Ya kalau tidak berbalik arah, nah ini pada akhirnya hidup ini kan yang dicari husnul khotimah. Nah, banyak cerita-cerita. Boleh disimpulkan berarti kita harus punya seperti prinsip bahwa tidak boleh menjudge orang lain. Satu seperti itu. Yang kedua, kalau toh kita itu punya background tokoh di masyarakat. Iya, betul. Itu saya masih teringat dengan bahasa wayang duruna ummah bi ainir rahmah. Ya. Nah, pandanglah umat itu dengan penuh kasih sayang dan tidak harus belah pinang. Nah, membeda-bedakan ini dan itu. Maka alhamdulillah Ustaz, saya sekian lama ini berkumpul, apalagi di bulan Ramadan. Sebenarnya di bulan Ramadan ini kita harus menyendiri ya, khalwat ya. Khalwat. Ya, khalwat bahasanya seperti itu. Tapi kalau nanti bahasa khalwat ini kita katakan bahwa kita harus menyendiri, harus di hutan, harus sepi dengan orang, ya tidak. Tapi ada tempat-tempat tertentu untuk khalwat. Ketika kita sholat, munajat di tengah malam itu juga khalwat. Sebenarnya seperti itu khalwat juga. Dan saya dikelilingi. Ya ketika malam dikelilingi, yang sebelah itu ada yang sholat, yang sebelah ada yang ini dan macam-macam lah. Tapi saya asik aja, karena saya tidak berani. Dengan apa? Ya itu tadi, Sayyidina Umar seperti apa sih? Siapa tahu nanti orang yang main slot, siapa tahu yang di keliling saya itu pemabuk, penjudi. Suatu saat dia sadar dan saya akan menjadi penjudi. Ini yang saya takutkan. Kayak Yai Barseso. Ya takutnya yang seperti itu, kan tidak jarang juga. Terus yang selanjutnya adalah tetesan-tetesan keringat yang nomor 3. Itu sama dengan menurut daripada urutan para sahabat, yaitu Sayyidina Utsman. Nah, setelah itu muncul lagi tetesan keringat Nur Muhammad menjadi Sayyidina Ali. Dan yang 2, karena di situ ada 6 kan. Dan yang 2 ini, alhamdulillah kita sebagai orang Indonesia ini sangat bersyukur sekali. Loh, iya, ini ada rahasia. Di mana rahasia ini tidak pernah kita sadari, di setiap hari kita konsumsi. Dan ini dari Nur Muhammad yang pertama. Yang 2 tetes tadi. Yang 2 tetes tadi, tapi yang 1 tetes ini ya. Tapi yang satunya ini malah berserahkan. Anehnya kan di situ. Ini belum tahu rahasianya, nggak tahu, belum terbuka rahasianya. Karena Al-Quran itu berapa ribu rahasia itu masih terbuka mungkin separuh atau sekian kan gitu. Aduh. Dan yang kelima itu adalah dijadikan mawar. Jadikan mawar ya. Ini berarti urutan dari kelima tadi. Dan yang terakhir, yang keenam itu tadi kalau saya buka itu ya, itu menjadi aruz. Aruz itu kan beras. Inilah keistimewaan orang Indonesia. Beras atau padi itu tadi. Sangat luar biasa. Oke, kalau beras mungkin kita bisa nikmati, semua bisa menikmati. Tapi yang kelima tadi itu mawar. Apa hubungannya, Gus? Ya mungkin itu ada hubungannya dan belum terpecahkan misteri mawar itu satu. Kalau yang masalah mawar filosofi orang Jawa itu kan ada kaitannya ketika kita itu menikah. Betul. Ada mawar, melati, terus bunga apa itu? Bunga kantil apa bunga apa itu? Bunga kantil. Nah, bunga kantil ya. Dipakai untuk ziarah. Bunga kantil, ya pokoknya intinya 3 itu. Jadi kalau mawar itu di dalam pernikahan itu kalau sudah namanya cinta itu kedua mempelai itu tidak bisa ditawar-tawar lagi rasa cintanya antara mempelai
laki-laki dan perempuan tidak akan bisa dipisahkan. Ya, seperti apapun bentuknya kan gitu. Intinya ketika sudah menjadi mempelai berdua bisa menjaga dan bisa dipercaya kan gitu. Misalnya salah satunya seperti itu. Ya, di dalam dakwah itu sangat luar biasa, Ustaz. Kalau melihat dakwah itu apa yang menjadi amalia orang Nahdliyin itu juga ada di situ. Kesehari-hariannya ya setidaknya dari mulai mengirimkan doa terutama tentang mayit ini dikirim doa ya itu nyampe beberapa banyak ulama dikisahkan mimpi ziarah masuk ke alam kubur dan lain sebagainya itu ternyata nyampe juga di sana. Nah dari sinilah kita harus karena itu karangan-karangan ulama salaf. Kalau kita mudah membantah tapi sulit untuk menuliskan yang seperti itu sulit. Nah, sulit.